Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Maulana dengan NIM 2137086. Baiklah, saya akan membacakan hasil presentasi saya dengan mata kuliah yaitu Arsitektur dan Organisasi Komputer. Ada beberapa soal. Ada yang pertama yaitu apa saja komponen utama dari CPU, yang dua apa saja karakteristik dan sistem memori, tiga soal tentang binary digit, dan ada beberapa bagian pertanyaan lainnya. Yang pertama yaitu komponen utama CPU antara lain yaitu unit kontrol, register, ALU, unit manajemen, memori, dan clock. Yang kedua, memori pada umumnya memiliki 8 karakteristik. Yang pertama, lokasi memori, kapasitas memori, satuan transfer, metode akses memori, kinerja memori, jenis fisik memori, karakteristik fisik memori. Dan di sini ada contoh penyelesaian dari pertanyaan nomor 3. Bisa dilihat di layar. Baiklah, masuk ke makalah arsitektur dan organisasi komputer. Yang pertama dari sini ada latar belakang. Tujuan dari penulisan makalah ini memberikan wawasan yang komprehensif mengenai sikap arsitektur dan organisasi komputer dengan memahami aspek dasar. Bab 2 yaitu pembahasan pembaca dapat era awal antara lain memahami sejarah perkembangan arsitektur dan sejarah arsitektur komputer dimulai dengan upaya manusia untuk memecahkan masalah perhitungan kompleks. Pada era awal, konsep-konsep mekanis digunakan untuk membantu perhitungan seperti diilustrasikan oleh mesin hitung Charles Babbage pada abad ke-19. Yang kedua, era transistor dan konsep von Neumann. Pada tahun 1950-an, komputer awal seperti Univac dan IBM 701 menggunakan transistor untuk meningkatkan kecepatan dan keandalan. 2.3 era mikroprosesor dan komputer pribadi. Revitalisasi arsitektur komputer terjadi dengan munculnya mikroprosesor pada tahun 1970-an. Intel 4004 mikroprosesor pertama memungkinkan pengembangan komputer dalam skala kecil. Selanjutnya, sistem batch, team sharing, dan komputansi terdistribusi. Era 1950-an dan 1960-an menyaksikan perkembangan sistem batch di mana pekerjaan diproses dalam kelompok dan outputnya dihasilkan setelah selesai. Yang selanjutnya 2.5 komputasi terdistribusi dan cloud computing. Pada akhir abad ke-20, internet memainkan peran kunci dalam perkembangan komputasi terdistribusi. Selanjutnya 2.6 tantangan dan masa depan. Sering dengan perkembangan teknologi, arsitektur dan organisasi komputer menghadapi berbagai tantangan. Keamanan informasi, kemampuan kinerja, dan integrasi teknologi baru seperti quantum computing dan neuromorphic computing menjadi fokus utama untuk masa depan. Prinsip dasar arsitektur dan organisasi komputer. Menurut Barani Fahri dan kawan-kawan dalam buku Arsitektur dan Organisasi Komputer tahun 2020, arsitektur komputer adalah konsep perencanaan serta struktur pengoperasian dasar dari sebuah sistem komputer. Arsitektur komputer mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer, memiliki dampak langsung pada eksekusi logis dan sebuah program. Contohnya antara lain set instruksi. Adapun menurut von Neumann, konsep fenomen arsitektur yang diperkenalkan oleh John von Neumann pada awal 90 memberikan panduan utama dalam merancang komputer modern. Yang B, RISC versus CISC. Perbandingan antara reduced intrusion set computing dan complex intrusion set computing adalah aspek penting dalam arsitektur komputer. Lanjut ke bab 4.
Kesimpulannya, dalam pelajaran ini kita menjelajahi arsitektur dan komputer dari berbagai perspektif, mulai dari sejarah perkembangan, prinsip dasar, hingga aplikasi modern. Dan adapun sarannya yaitu dalam respon kompleksitas dan terus berkembang dalam dunia arsitektur dari organisasi komputer, beberapa saran dapat diajukan. Antara lain, pertama, penelitian dan pengembangan harus terus-menerus dilakukan untuk menjawab tantangan keamanan informasi yang semakin rumit. Perlindungan data dan sistem harus ditingkatkan secara proaktif untuk mengantisipasi ancaman yang muncul. Baiklah, sekian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.